ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفك أهلنا وقرابات لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفك أهلنا وقرابات لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفك أهلنا وقرابات لنا في ديننا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمتنا بأسراره وأعد علينا ببركاته آمين يا رب العالمين. Ya, melanjutkan yakni masih kitab Kimya'us Sa'adah. Kitab Kimya'us Sa'adah. Kita ngaji kitab ini pelan-pelan saja ya. Enggak usah tergesa-gesa, enggak khatam juga enggak masalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sampai wal hiyaliyah. Fa in kunta maka lamun ono fa in kunta moko lamun ono sapa sira iku minhum setengah saking syayatin fashtagil sibuk siro fashtagil moko sibuklah siro ya. Maka setan-setan itu yang mengadakan satu tipu daya, kejahatan, rekayasa, rasa was-was itu semuanya akan menyibukkan kepada kita semuanya bistighalihim kelawan kesibukane syayatin. Kalau kita menuruti model-model syayatin, baik makrinya, syarrinya maupun khayalnya, maka kita akan disibukkan nafsu kita kepada ke arah syaitan. Kemarin sudah kita bahas tentang bagaimana syaitan yang ada di dalam diri kita. Selanjutnya di dalam diri kita juga bernaung yakni makhluk yang disebut dengan malaikat. Ya, malaikat itu juga ada dalam diri manusia. Wasa'adatal malaikati dan kebahagiaan malaikat iku fi musyahadati yang dalam melihat atau musyahadah menyaksikan jamalil hadrati keindahan kehadiran jamalil hadrati yakni keindahan kehadiran ar-rububiyati kang bangsa pangeran. Jadi ketika di dalam diri kita sudah ada jiwa malaikat, di dalam diri kita terdapat jiwa malaikat, maka seseorang itu akan bisa musyahadah menyaksikan keagungan keindahan yakni Allah Subhanahu wa taala. Walaisa dan ora ono, walaisa dan tidaklah lil ghadabi yakni marang wong kang muring-muring atau marah, wasyahwati dan syahwat. Jika ada dalam diri kita jiwa malaikat, maka tidaklah ada sifat marah dalam diri kita, syahwati dan syahwat. Ilaihim marang malaikat, ilaihim marang apa torikun jalannya. Baik, kita bahas satu persatu ya. Yakni wasa'adatil malaikah. Jiwa kita ketika ada jiwa kebahagiaan yakni malaikat, maka yang ada adalah sifat dalam diri kita senantiasa musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali-walinya Allah senantiasa hatinya zikir Allah. Walaupun bercanda, walaupun dalam keadaan apapun, senantiasa hatinya bermusyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa bermusyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, malaikat itu
diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni dari pancaran nur, ya, pancaran cahaya. Maka diciptakanlah para malaikat yang senantiasa semuanya itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka semuanya senantiasa berzikir kepada Allah, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tidak diberikan oleh Allah nafsu, ya. Malaikat, apakah kamu ingin masuk surga, apakah kamu ingin masuk neraka? Dua-duanya tidak dipilih oleh malaikat, ya. Karena malaikat tak punya nafsu. Kalau punya nafsu tentunya akan tidak senang kepada hal yang nggak enak, senang kepada hal yang enak, ya. Oleh karenanya malaikat tidak diturunkan di bumi dan tidak diberikan nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diberikan. Sedangkan jin, ya, karena dia ingin masuk, ya, dia kepingin masuk ke dalam surga, maka dia dikasih oleh Allah yakni nafsu, sehingga dia berada di bumi juga bersama dengan manusia itu senantiasa dikasih nafsu. Manusia juga seperti itu. Akan tetapi manusia akan memiliki yakni jiwa kemalaikatan, ya. Di saat jiwa kemalaikatan itu ada dalam diri manusia, maka manusia itu akan bisa hudur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, malaikat diciptakan oleh Allah mulai dari tafsilu asyri minhum Jibrilu, Mikalu, Israfilu, Israil, Munkar, Nakir, wa Raqib wa Badaya. Itu dalam kitab Aqidatul Awam, mereka semuanya tunduk pada Allah sesuai dengan kapasitas masing-masing, ya. Mikail, ya, Mikail itu berasal dari kata mikial. Mikial itu timbangan, ya. Malaikat yang memberikan rizki, yang akan menimbang satu sama lain rizkinya itu, ya. Akan ditimbang rizkinya Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin dikurangi oleh malaikat yakni Mikail, mikial, ya. Israf, ya. Israf yang punya kelebihan, ya, berlebihan. Itu malaikat Israfil, ya. Nah, namanya adalah malaikat Israfil, meniup sangkakala. Jadi dia sudah meniup sangkakala, sudah mulai menempelkan sangkakalanya itu di mulutnya. Terus kemudian sampai kepada Ridwan, ya, yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia menjaga daripada surganya itu sendiri. Ya, 10 malaikat tentunya mulai dari Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, terus kemudian Malik, Ridwan, tentunya semuanya sudah memahami. Tetapi ada malaikat itu yang tugasnya adalah menjaga arasnya Allah Subhanahu wa taala. Itu ada 4 malaikat, ya. Di dalam sebagian torekoh biasanya itu tawasulnya kepada malaikat hamalatil arsy, ya. Itu adalah malaikat yang bertugas untuk menjaga arasnya Allah Subhanahu wa taala. Wa hamalatil arsy, yaitu adalah malaikat hamalatil arsy. Malaikat yang hebat, yang agung juga, ya. Malaikat itu senantiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat itu dardail, ya. Ada malaikat itu dardail. Malaikat dardail itu khusus diturunkan oleh Allah di saat Ramadan, ya. Di saat Ramadan ini yang senantiasa mendampingi kita semuanya untuk melakukan puasa. Ini adalah malaikat yang disebut dengan malaikat dardail, ya. Malaikat dardail. Malaikat dardail senantiasa disuruh oleh Allah membimbing kita semuanya, ya, agar takut, agar memiliki sifat khauf kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin semangat untuk ibadah. Itu adalah malaikat dardail yang senantiasa membimbing kita, ya, membimbing kita di saat bulan suci Ramadan. Itu namanya malaikat dardail, ya. Ada malaikat muaqibat, ya. Ada malaikat muaqibat. Malaikat muaqibat itu adalah malaikat yang memelihara manusia ketika sakit sampai dia menemui ajalnya. Jadi orang-orang yang sakit itu senantiasa ditemani sama malaikat muaqibat. Apakah sakitnya itu diteruskan sampai sembuh ataukah sampai meninggal dunia. Oleh karenanya orang yang dalam keadaan sakit, ya, tidak harus semuanya dibacakan Yasin, ya. Belum sakaratul maut kemudian mas ini sakit parah mas, ya, wacana Yasin yang ngawur, ya. Jadi malaikat muaqibat itu dibacakan surat Ar-Ra'du kalau memang meninggal, ya, husnul khotimah. Kalau memang itu disembuhkan oleh Allah, ya, selekasnya disembuhkan oleh Allah, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, malaikat ini adalah muaqibat. Ini ketika kita sakit bisa mendekatkan diri pada Allah, maka dalam diri kita terdapat malaikat yang disebut dengan muaqibat.
Akan tetapi kalau kita jauh kepada Allah, sudah nafsu kita sudah terkena nafsu sayati, maka yang ada adalah sakit itu putus asa. Yang ada adalah di saat sakit itu justru setan-setanlah yang mendampingi kita semuanya. Oleh karenanya orang yang meninggal dunia itu biasanya ditampak-tampaki barang-barang tergantung kepada nafsu kita. Ya, nafsu kita kebanyakan itu mengarah kepada sifat kemalaikatan atau kesyayatinan. Kalau ke setan-setanan maka akan mengganggu kita, ya akan mengganggu kita, menyerupai guru kita, mengganggu tauhid kita. Dulu kamu saya ajari tauhid la ilaha illallah itu salah ya dan sebagainya. Nah, ini akan mengganggu kita. Atau justru malaikat yang ada dalam diri kita malah enak ya. Kita biasanya dibimbing untuk senantiasa mengucapkan kalimat thayyibah Allah la ilaha illallah Allah 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 Allah. Itu adalah malaikat mu'aqibat. Ya, malaikat mu'aqibat. Oleh karenanya di dalam thariqah ada zikir khafi, ya ada zikir khafi, yakni zikir yang tidak usah dilisankan, yakni Allah 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 Allah. Itu adalah untuk melatih ya malaikat mu'aqibat yang ada dalam diri kita itu senantiasa tetap disuruh oleh Allah menjaga kita semuanya untuk musyahadah ilallah, untuk musyahadah ilallah ya orang-orang thariqah. Atau zikir yang jahar la ilaha illallah, satu nafasan ya, satu nafasan. Nah, itu juga akan mampu untuk mendatangkan malaikat mu'aqibat dalam diri kita ya. Inilah yang dikehendaki oleh orang-orang thariqah untuk bisa musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menurunkan senantiasa hatinya orang yang berthariqah itu dijaga oleh Allah melalui malaikatnya yang bernama mu'aqibat ya, yang bernama mu'aqibat. Ada malaikat itu arham ya, arham itu peniup roh di saat usia 4 bulan ya, di saat usia 4 bulan. Oleh karenanya di saat 4 bulan inilah seseorang harus sudah mulai mampu untuk mendidik anaknya. Jadi pendengaran dia itu sudah bisa ya, pendengaran anak di saat ada di rahim itu sudah ada, pendengaran anak di saat di rahim itu sudah ada. Lah malaikat yang meniup ruh di usia 4 bulan ini disebut dengan arham ya, arham. Oleh karenanya perbedaan orang ahli syariah itu kalau bayi meninggalnya saat keluar maka dia kewajibannya zakat ya, kewajibannya zakat, kesunahannya diakikoi. Ketika bayi sudah lahir masih ada nafasnya, meninggal dunia di bulan Ramadan, maka dia terkena zakat dan terkena yakni kesunahan untuk akikah. Tapi orang-orang yang ahli tasawuf itu kalau meninggal dalam perut usia 6 bulan ya itu diakikoi ya, diakikoi, dan juga dia dibayari zakat ya, dibayari zakat fitrah. Nah, ini adalah malaikat arham karena orang tasawuf memandang kehidupan itu dimulai di rahimnya manusia, di rahimnya seorang ibu. Disinilah kita harus betul-betul seorang bapak betul-betul doanya dimustajabai oleh Allah Subhanahu wa taala di saat bayi itu ruhnya sudah mulai ditiupkan. Jadi doanya bapak itu mustajabah. Setelah lahir barulah doa itu yang paling mustajabah. Ya, orang-orang tua dulu senantiasa kalau punya anak, istrinya hamil ya hati-hati loh ya, biasanya nggak boleh nyembelih ayam kan, nggak boleh nyembelih ikan kan, nggak boleh berbuat apapun juga. Itu adalah riyadhah ya, orang-orang tua dulu melatih riyadhah. Pasti yang sering dimarahi adalah seorang suami ya, seorang suami atau calon daripada bapaknya seorang bayi ya, karena memang itulah ya, karena memang itu yang memang psikologi seorang bapak itu terkadang digoda ya, digoda. Terkadang yang goda bukan mertuanya, yang goda adalah istrinya, nyidam ya, malam-malam ya, nyuruh beli hal yang nggak dijual di malam hari ya, belikan kelanting. Kelanting itu kan ya adanya biasanya di pagi hari, jajanan anak-anak di siang hari ya, disuruh beli di malam hari ya, ya bapaknya itu hanya melatih psikologi. Apakah bapaknya itu mampu untuk jaga psikologi seorang istri, mampu meredam, ataukah justru marah? Kalau marah-marahan ya sudah ya selesai ya, selesai. Itu biasanya diuji dengan ngidam ya, seorang itu ngidam. Ada bab di dalam kitab itu bab ngidam. Bab ngidam itu ada yang harus dituruti dan ada yang tidak harus dituruti ya. Ada psikologi ya, psikologi. Nah, perbanyaklah di sini untuk pelajaran Luqman ya. Oleh karenanya bayi sebelum 4 bulan biasanya itu adalah surat Maryam, surat Yusuf sudah dihatamkan ya, dua-duanya sudah pernah dibaca. Setelah 4 bulan sebaiknya adalah surat Luqman ya, karena
Yusuf itu surat ke 12, Maryam itu surat ke-19. 12 ditambah 19 sama dengan 31. Inti daripada pendidikan soleh solihah itu ada 31. Surat 31 itu adalah Luqman, ya Luqman. Ya, Luqman di sini la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim dan sebagainya. Itu dibacakan ayat-ayat surat Al-Luqman itu anak akan bisa mendengar dan akan bisa paham. Walaupun bapaknya ibunya yang bacakan nggak paham, ya, nggak paham. Surat Luqman. Habis Luqman selesai 1 bulan ganti Muhammad, ya, surat Muhammad, ganti surat Toha, ya, ganti surat Toha sampai melahirkan anak itu. Maka anak itu akan jadi soleh. Ya, ini yang bertugas seperti ini, mendidik anak, meniup anak ruhnya. Nah, ini disebut dengan malaikat arham, ya. Kalau doa di saat 4 bulanan kebanyakan perbanyaklah ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin irhamna, ya, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin irhamna. Perbanyaklah hal seperti itu, ya, perbanyaklah hal seperti itu. Malaikat arham, malaikat arham, malaikat arham. Terus kemudian ada malaikat itu ad-dam'u, ya. Malaikat ad-dam'u itu adalah malaikat yang senantiasa orang itu nangis menyesali dosanya, maka malaikat itu ada di sisinya terus. Di saat Ramadan malam-malam menangis, maka malaikat yang senantiasa mendampingi orang-orang tersebut adalah malaikat ad-dam'u, ya. Adam dalam keadaan genting, ya, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ada masalah, enggak curhat sama manusia dulu tapi curhat sama Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Nah, inilah malaikat Adam, ya, malaikat Adam yang senantiasa membantu manusia untuk menangis taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada malaikat Harut Marut, ya. Harut Marut itu malaikat yang akan melawan sihirnya orang-orang yang ilmu hitam. Kayak seorang yang sudah bisa dalam dirinya itu ada jiwa malaikat Harut Marut, seolah-olah ya orang itu sakti, ya, memang sakti, ya, memang sakti. Apapun yang dibaca, Quran yang dibaca atau apapun yang dibaca, maka hal-hal yang bersifat gelap, baik jin yang jahat, setan maupun iblis pun lari, ya. Ini adalah orang yang sudah bisa melatih dalam dirinya itu sifat kemalaikatan, ya, sifat malaikat Harut wa Marut, ya. Ya, manusia itu hebat, ya, manusia itu adalah dunia yang kecil, ya, itu adalah manusia, ya, manusia itu hebat sesungguhnya. Ya, malaikat-malaikat itu sesungguhnya ada dalam diri kita, ya. Oleh karenanya, ya, nanti kalau saya teruskan banyak sekali, ada malaikat penjaga emas, ada malaikat penjaga es, ya, malaikat penjaga emas itu nanti standby-nya di Mil 74, ya, atau malaikat penjaga es standby-nya di Grasberg, ya, dan sebagainya. Nah, itu banyak sekali, ya, para malaikat itu. Yang penting hati kita senantiasa dipakai zikir khafi kepada Allah, maka disitulah sampean akan tahu dalam diri sampean itu terdapat malaikat, terdapat malaikat dalam diri sampean itu terdapat malaikat. Oleh karenanya, ya, sesungguhnya malaikat itu ketika nafsu kurang bagus dalam diri kita sudah mampu untuk kita kalahkan, maka malaikat ada di dalam diri kita. Kalau malaikat sudah ada dalam diri kita, maka itulah yang disebut hati mengalami Lailatul Qadar, ya, hati mengalami Lailatul Qadar. Coba hari Lailatul Qadar, ya, di malam Lailatul Qadar mesti qiyamul lail, tapi nggak bisa introspeksi pada diri, nggak bisa ma'rifatun nafsi, ya, sama aja, ya. Saya yakin sampean sholat 30 hari, ya, sholat tahajud nggak akan bisa menemui Lailatul Qadar, ya. Kalau nggak ma'rifatun nafsi itu nggak akan bisa sampean, ya. Ya, kesulitan. Ya, kesulitan mana ini Lailatul Qadar. Saya sudah nggak pernah berhenti untuk qiyamul lail, tapi tetap aja nggak pernah tahu Lailatul Qadar, ya. Lailatul Qadar yang ya, taunya Lailatul Qadar, ya. Ya, sesungguhnya Lailatul Qadar itu, ya, yang ada dalam tanazzalul malaikah, turunnya malaikat dalam diri sampean semuanya itu, ya, ketika nafsu syaitan kita itu mampu kita kalahkan, ketika nafsu dalam diri kita mampu kita kalahkan. Dan ini memang adanya adalah di bulan suci Ramadan, ya. Bisanya adalah di bulan suci Ramadan. Sehingga saya lebih senang membahas Lailatul Qadar itu secara sains, ya, secara sains. Secara sains itu memang ilmu sains itu Lailatul Qadar itu tidaklah bertentangan dengan teori daripada gravitasi bulan, tidak akan menyalahi aturan itu. Jadi bulan mengalami satu putaran, ya, satu putaran itu dia di setiap bulan purnama, maka itulah puncaknya untuk partikelis, ya, partikelis di bulan satu itu partikelisnya sampai 100 MZ, ya.
Itu tapi di bulan 8 itu pasti ada satu bulan itu yang akan partikelisnya sampai 1000 lebih ya. Oleh karenanya Al-Quran menyebutkan khairum min alfi syahr. Bulan ini lebih baik daripada 1000 bulan. Karena memang cahaya gravitasi bulannya itu semakin tinggi dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Bandingannya memang 1000 ya. Bandingannya memang 1000. Di setiap 1 tahun bulan ke-8 itu pasti ada hari yang sama. Sehingga ketika gerakan gravitasi bulan itu memancar dengan sangat tajam ya, maka membran-membran sel otak itu akan terangkat ya. Kalau bahasanya orang-orang IPA, sains itu adalah air laut ya, pengaruh kepada naik turunnya air laut, apalagi membran sel dalam diri kita ya. Oleh karenanya di saat momentum-momentum itu kita ibadah ya, maka kefokusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu mengalami peningkatan yang sangat luar biasa. Dan apalagi disertai dengan kita mampu mengetahui ma'rifatun nafsi yang ada dalam diri kita. Dari hari pertama sudah kita uji nafsu yang ada dalam diri kita itu yang telah dididik setan itu apa saja. Dan ini yang harus saya kalahkan. Ternyata di saat Ramadan ini saya suka marah-marah. Oh ya, ini saya tekan. Ya, di saat Ramadan ini saya suka dengki sama orang lain. Ya, inilah yang akan kita musuhi ya, daripada nafsu itu sendiri. Nah, ketika ini semuanya sudah kita tahu semuanya itu, maka dan hati kita bisa senantiasa dilatih zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka betul-betul Lailatul Qadar itu akan ada dalam diri kita. Dan itulah makanya para wali-walinya Allah itu tahu Lailatul Qadar itu kapan, tahu. Ya, karena sudah bersemayam para malaikat yang ada dalam dirinya. Ya, bersemayam para malaikat yang ada di dalam dirinya. Ya, sehingga Al-Imam Al-Ghazali mengatakan jikalau memang itu puasanya diawali hari Jumat, pasti Lailatul Qadar itu akan muncul di tanggal 27. Ya, pertanyaannya, apakah di tanggal 27 itu kita mampu untuk meraih daripada malam Lailatul Qadar? Jawabannya adalah tentunya kita harus introspeksi kepada diri kita masing-masing ya. Apakah Lailatul Qadar itu mampu kita temukan di tanggal 1-nya atau tanggal 2-nya atau tanggal 3-nya atau tanggal 4-nya dan sebagainya ya. Itu adalah tergantung kepada diri kita sendiri ya, mampu enggak ya mengendalikan daripada hawa nafsu itu sendiri. Ya, nanti kalau sudah dibilang Imam Ghazali mengatakan tanggal 27 ya, dilala kita santai-santai tanggal 27 kan tak mempeng ya. Orang-orang pada shopping baju, saya tak mempeng ibadah ya. Ya nggak akan bisa. Jungkir balik sampean nggak akan bisa kunjung kepada Allah kalau nggak sejak awal itu dilatih. Mana sih sebenarnya malaikat yang ada dalam diri kita? Kalau masih ada nafsu ya yang menghalang-halangi malaikat ada dalam diri kita, bagaimana tanazzalul malaikat wa fiha bi'idni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr ya, salamun hiya hatta matla'il fajr ya. Oleh karenanya momentum Ramadan ini ya kita berlomba-lomba untuk meraih daripada Lailatul Qadar. Maksudnya itu adalah apakah kita sudah mampu mengetahui nafsu, mampu unsur insaniah dalam diri kita, ataukah kita mampu untuk mengetahui malaikat yang ada dalam diri kita. Kenali diri. Malaikat sesungguhnya itu ya ada yang ada dalam diri kita masing-masing ya, ada dalam diri kita masing-masing. Apakah sampai bisa melihat ataukah tidak ya. Karenanya lagi-lagi saya kami ngobrol bahwasanya manusia ini ya memang satu manusia ya, kita diciptakan ya satu orang ya, tetapi dalam diri kita banyak sekali unsur-unsur yang lainnya ya. Itu pendidikan mengenai tentang sa'adatul malaikat, kebahagiaan malaikat. Mari kita temukan dalam diri kita dengan cara musyahadah jamalul hadratir rububiyyah, yakni mampu menyaksikan keindahan kehadiran daripada Tuhan ya dalam diri kita ya. Dalam diri kita mengenali ya daripada Tuhan itu sendiri ya. Maka orang yang sudah mengenali Tuhan itu orangnya akan bisa wahdatul wujud, akan bisa wahdatul wujud atau manunggaling ya, atau ya makanya Siti Jenar di saat wahdatul wujud ya atau wahdatul wujud itu dianggap ya sama orang-orang dia mengaku dirinya Tuhan, padahal ya tidak ya. Namanya orang wahdatul wujud sudah mengetahui musyahadah ya, dalam keadaan musyahadah jamal hadratir rububiyyah ya, maka di situ tidak ada makhluk yang dilihat sama sekali. Kalau orang syariah ditanya apa bukti adanya Tuhan
ya adanya dunia ini pasti ada yang menciptakan, ya pasti gitu. Kalau orang yang sudah wahdatul wujud, ya, yang sudah menemukan yakni musyahadah jamalil hadrati rububiyah, maka adanya Tuhan apa? Ya fananya dunia, nggak adanya dunia. Ya itulah ya orang-orang dalam keadaan wahdatul wujud ya. Oleh karenanya saya Siti Jenar ditanya, saya Siti Jenar di sini hanyalah ada Allah. Ya kalau kita, waduh, ini Sesi Jenar sudah melanggar aturan tauhid ini, ya sudah nggak jelas ini Sesi Jenar. Padahal Sesi Jenar, padahal posisinya adalah posisi tajalli, ya posisi musyahadah, ya musyahadah, posisi wahdatul wujud, ya wahdatul wujud dalam kema'rifatannya, ya dalam kema'rifatannya, ya tapi dalam kategori syariah memang salah, ya karena menyatakan Tuhan, ya tapi beda dengan menyatakan Tuhan yang disertai dengan nafsu, ya itu ana rabbukumul a'la, nanti jadinya Fir'aun, ya jadinya adalah Fir'aun. Ini tidak seperti itu, ya seperti contohnya 6 tapi di depan saya ada harimau, wah, maka saya akan bilang wah. Lah, orang lain menganggap saya stres, ya ini dipanggil anak nggak bilang iya atau iya sebentar atau bilang apakah ya, tapi kok bilang nah seperti itu orang yang dalam keadaan tajalli, maka akan seperti itu, dalam keadaan majdzub akan seperti itu, ya kalau dulu orang-orang yang suluk pasti kita temui yang majdzub, banyak sekali yang kita temui majdzub, ya tapi kalau sekarang ini orang suluk yang banyak kita ketahui turu toh, ya turu toh. Kalau orang dulu setiap orang majdzub, ya pasti menemui orang majdzub, pasti menemui orang naum, ya orang mangan toh, ya mangan toh, ya mending daripada nggak suluk, ya nggak suluk. Ya ini adalah, ya maka ada orang yang wali yang mengatakan ya tidak salah, jangan disalahkan. Lailatul Qadar ya ada setiap hari, ya karena posisinya dia seperti itu, ya posisi dia seperti itu. Lailatul Qadar itu ya setiap hari, ya itu juga nggak salah orang yang seperti itu, karena memang ranah daripada dirinya itu dia sudah mampu untuk mengetahui hadratir rububiyah, ya musyahadatir hadratir rububiyah. Oleh karenanya kami terangkan kitab ini pelan-pelan, ya pelan-pelan biar tidak terjadi satu kekonsletan di dalam ketauhidan kita, ya tidak terjadi kekonsletan dalam tauhid kita, ya.